Jemaat Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akan mulaikan ibadah kita di hari Minggu ini. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu Trinitas. Di minggu ini juga kita akan memulai rangkaian bulan Pelkes GPIB. Kiranya ibadah yang kita laksanakan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Tirta Lestari STH. Ungkapan situasi. Saat tangan terlipat dan pikiran mengembara, hati yang penuh tanya bergumam, kapan situasi seperti ini akan berlalu? Maka sebenarnya di saat itulah kita sedang menaruh kepercayaan seutuhnya pada Sang Pemilik kehidupan. Saat mata memandang, mengingat indahnya persekutuan yang dianugerahkan Tuhan, lalu hati yang penuh tanya pun kembali bergumam, kapan kita dapat berkumpul kembali dalam persekutuan di gereja? Maka sebenarnya di saat itulah tanpa disadari jiwa kita merindukan suasana saling menguatkan di tengah persekutuan bersama Sang Kepala Gereja. Saat di telinga kembali terngiang hiruk-pikuk pelayanan di tengah persekutuan, lalu hati yang penuh tanya lagi-lagi bergumam, apa yang dapat kami lakukan di masa-masa seperti ini untuk tetap melayani dan bersaksi tentang kehadiran Tuhan? Maka sebenarnya di saat itulah jiwa kita sedang tergerak untuk melayani Sang Sumber berkat lewat pelayanan dan kesaksian kita bagi mereka yang sungguh-sungguh. Saat ini, ketika kita memasuki bulan Pelkes GPIB, mari kita merenungkan lebih dalam apakah kehadiran kita sebagai gereja di tengah masa pandemi COVID-19 ini telah sungguh-sungguh membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar, atau ternyata kita masih terlalu sibuk memikirkan urusan pribadi ketimbang membuka mata dan melihat keluar untuk semakin melayani dan bersaksi tentang Sang Pemilik kehidupan. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Mari menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ini. Hallelujah.
dan bunyi. Dengarkanlah nats pembimbing, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Terimalah salam Rasul, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertai juga. Jemaat Tuhan, dengan kerendahan hati, marilah mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Dalam kerapuhan, kami tersungkur di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan. Bersehati memulih keadaan kami di saat ini, ketika beragam kerinduan bergejolak dalam hati nurani. Kerinduan agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Kehausan akan indahnya persekutuan di tengah gereja, bahkan keraguan dalam berpikir tentang apa yang harus dilakukan agar dalam situasi seperti ini pun ada banyak jiwa-jiwa yang tetap merasakan pertolongan-Mu. Dalam keterbatasan, kami bersujud mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Jika dalam masa-masa ini menyurutkan niat kami untuk turut melayani dan bersaksi tentang kebaikan-Mu, ketika kami terlalu khawatir sehingga hanya memikirkan keselamatan pribadi, bahkan hal paling sederhana untuk mendoakan mereka yang dalam pergumulan pun sampai terlupakan. Semua hanya karena ketakutan dan kekhawatiran kami. Dan dalam kenistaan kami mengakui ya Tuhan, saat ada masa di mana kami diizinkan untuk bersekutu dalam ruang lingkup keluarga, kami pun lalai. Kekhawatiran membuat kami hanya mementingkan diri sendiri, sampai lupa bahwa Engkaulah Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Ampunilah kami ya Tuhan. Sudilah ampun
dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat 22 yang menyatakan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Bersama kita membaca dan mendengar perintah hidup baru yang tertulis dalam Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat yang genap. Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Jangan buat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan Allah memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediaman. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat
dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya aku tumbuh di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, Jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta dengan sesama, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesama. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan pujian dari sektor pelayanan 3. Suka-duka silih berganti, jangan malu bila badai menerpa. Percayalah Yesus selalu menjaga. Nyatakan pernah tinggalkanmu,
sebelum Alkitab dibacakan dan kita renungkan bersama, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Segala kemuliaan bagi-Mu ya Allah di tempat-Mu yang maha tinggi. Dalam keberdosaan dan keterbatasan kami sebagai manusia, kami datang mendengar dan kehadiran-Mu yang kudus, memohon pertolongan kasih-Mu untuk Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan yang kami jalani pada saat ini. Terlebih ya Tuhan, ketika kami ada di tempat ini untuk memberi diri menyembah Engkau, melakukan tugas tanggung jawab pelayanan kami. Saat ini ya Tuhan, ada kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama. Mari Engkau mengurapi kami semua dengan kuasa kasih Roh Kudus-Mu. Sucikan layakan kami, berikan kami pengertian dan kebenaran, sehingga ketika kebenaran firman ini kami baca, kami mengerti, kami memahaminya, dan dengan tuntunan Roh Kudus yang datangnya daripada-Mu, Engkau memampukan kami untuk hidup sebagai pelaku firman-Mu. Berkati jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing, ketika mereka membuka hati dan pikiran mereka untuk mendengar sabda kebenaran-Mu ini ya Tuhan, biarlah hati mereka tetap senantiasa mendengar dan kehadiran-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami telah siap untuk membaca dan merenungkan firman. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Efesus pasal 1 ayat 3 hingga ayat yang ke-14 yang menyatakan kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh keseluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian pembacaan Alkitab.
Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah live streaming ini, dan salam sehat untuk kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi orang kaya tentu adalah impian, harapan, keinginan semua orang. Karena ada orang berpikir bahwa ketika ia hidup sebagai orang kaya, kehidupan yang dijalani adalah sebuah kehidupan yang nyaman, yang indah, akan baik-baik saja tanpa ada persoalan dalam hidupnya. Misalnya, ada mobil mewah yang bisa membawa saja kemana ia mau, tanpa harus memikirkan kepanasan, kehujanan, dan naik ojek. Ada rumah megah dengan fasilitas yang baik, yang di dalamnya bisa dengan leluasa melakukan apa saja dengan kenyamanan, tanpa harus memikirkan uang kontrakan atau pindah rumah. Bahkan ada deposito yang isinya tidak setipis buku tabungan atau tidak setipis ATM. Di dalamnya ada begitu banyak duit yang bisa digunakan untuk membeli ini dan itu untuk kepuasan hati, tanpa harus memikirkan kredit, irit, bahkan utang. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, bahkan ada orang-orang tertentu berpikir seperti ini: jikalau ia hidup sebagai orang kaya, maka kehidupan yang ia jalani adalah sebuah kehidupan yang indah, di mana ia akan lebih dihormati, lebih dihargai, lebih dipuji daripada orang lain. Dan bahkan ia bisa melakukan apa saja yang ia mau kepada orang lain. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi apakah hal yang demikian ini yang dimaksud oleh Rasul Paulus tentang kekayaan orang-orang yang terpilih? Firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, seorang Rasul Paulus datang memberikan nasihat dan pengajaran melalui suratnya kepada jemaat di Efesus, dan menyampaikan bagaimanakah sesungguhnya kehidupan yang harus dijalani oleh orang-orang terpilih dalam konteks hidupnya sebagai orang kaya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, berdasarkan firman Tuhan yang kita baca dari Efesus 1 pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14, di situ ada beberapa hal yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus tentang kekayaan orang-orang yang terpilih. Yang pertama, menurut Rasul Paulus, kekayaan orang-orang yang terpilih itu adalah ketika saya dan saudara, ketika manusia dimateraikan, dipilih, diangkat sebagai anak Allah. Saya ulangi, ketika manusia, saya dan saudara dimateraikan, dipilih, diangkat sebagai anak Allah. Dan proses dimateraikan, dipilih, diangkat sebagai anak Allah ini adalah otoritas Allah semata, tanpa campur tangan manusia. Allah memilih, Allah memateraikan kita karena Allah mengasihi kita. Dan ini adalah karunia yang luar biasa yang kita terima sebagai manusia. Dan dalam proses dimateraikan, diangkat, dipilih sebagai anak Allah, di situ kita mendapatkan kekudusan dan hidup yang tidak bercacat celah. Hidup kudus yang bagaimana Bapak Ibu? Hidup kudus adalah bagaimana
bagaimana saya dan saudara patuh terhadap segala apa yang telah ditetapkan, segala apa yang menjadi ketetapan, aturan dan kehendak Allah, itu yang berlaku, itu yang kita lakukan dalam konsep kehidupan kita sebagai orang-orang pilihan. Kita tidak lagi hidup dalam kenajisan, tetapi kita memisahkan diri dari dunia dalam tanda kutip, tidak melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Allah. Misalnya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita tidak mencuri. Kita tidak mencuri bukan karena kita takut ketahuan oleh petugas atau kita malu kepada orang lain lalu kita dipenjara. Tetapi kita tidak mencuri karena Allah yang menghendaki hal itu untuk tidak kita lakukan dalam kehidupan kita. Dikatakan dalam ke-10 firman, jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh. Hal-hal yang seperti inilah yang tidak boleh menjadi sebuah kenyataan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi kita tetap berada dalam kekudusan Tuhan, taat dalam apa yang dikehendaki Allah. Tidak bercacat celah. Tidak bercacat celah artinya kehidupan yang kita jalani adalah sebuah kehidupan yang selalu pada kebenaran Allah. Tidak lagi jatuh di dalam dosa. Tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang menyukacitakan atau yang mendukakan Allah dalam kehidupan kita. Tetapi kita sungguh-sungguh taat pada kebenaran Allah itu sendiri. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kekayaan orang-orang yang terpilih menurut Rasul Paulus adalah bagaimana kita mendapatkan penebusan dari Allah melalui karya penyelamatannya di dalam Kristus Yesus. Penebusan ini adalah sebuah proses kehidupan yang kita nikmati bukan karena kita hebat, kita baik, kita jago, atau kita memiliki sesuatu hal yang lebih daripada orang lain. Tetapi penebusan ini kita terima karena pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, semata-mata karena anugerah yang luar biasa. Dan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam penebusan ini kita memperoleh sesuatu yang luar biasa. Kalau kita berbicara tentang kekayaan duniawi, di mana kekayaan itu hanya bersifat sementara, di mana kekayaan itu tidak hanya menghadirkan kesukacitaan dalam kehidupan manusia, tetapi acap kali menjadi manusia menderita. Kekayaan orang-orang terpilih dalam penebusan tidaklah demikian. Yang kita dapatkan adalah sebuah keselamatan dalam kehidupan yang kekal. Kita tidak menderita, tetapi kita dibebaskan dalam sebuah penebusan, lepas dari penghakiman untuk menikmati kehidupan yang kekal. Dengan kata lain Bapak Ibu, kekayaan orang-orang percaya dalam konsep penebusan adalah bagaimana saya dan saudara dilayakkan untuk bisa menikmati kemuliaan bersama dengan Allah dalam kehidupan yang kekal, tidak bersifat sementara. Dan ini kita peroleh di dalam Kristus Yesus, anak tunggal Allah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Paulus berbicara kekayaan orang-orang terpilih adalah saya dan saudara dipilih, dimateraikan, ditetapkan dan ditebus, dan juga mendapatkan Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini adalah penggenapan dari janji keselamatan Allah kepada manusia. Roh Kudus yang Allah berikan kepada kita menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah kemampuan bagi kita untuk bisa menjalani kehidupan di tengah-tengah berbagai tantangan hidup yang kita alami. Keberadaan kita di dunia ini tidaklah berjalan dengan sendirinya, tetapi ada Roh Allah, ada penyertaan Allah yang berlaku dan akan terus menjaga kita dalam setiap kehidupan kita. Sehingga dengan Roh Kudus kita mampu hidup berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang tidak hidup sebagai orang pilihan Allah, sebagai orang yang ditebus oleh Allah. Jemaat yang diberkati Tuhan, itulah yang dimaksud
Rasul Paulus tentang kekayaan orang-orang terpilih. Kekayaan orang-orang terpilih adalah kekayaan yang tidak berbicara soal DUTE, duit. Kekayaan orang-orang terpilih tidak hanya berbicara tentang kekuasaan, tentang apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kehidupan yang kita jalani berada dalam kebenaran dan kehendak Allah. Jemaat yang diberkati Tuhan, realita kehidupan orang percaya sekarang ini seringkali yang sering diperlihatkan adalah ada begitu banyak anak-anak Tuhan berlomba-lomba mencari kekayaan duniawi dan lupa bahwa mereka adalah orang-orang pilihan Allah yang telah Allah pilih, yang telah Allah tentukan, yang telah Allah perlengkapi dalam setiap kehidupan. Berlomba-lomba mencari kekayaan duniawi, bahkan tidak sedikit orang mengorbankan kesehatan, tidak sedikit orang mengorbankan keluarga, mengorbankan waktu, mengorbankan persahabatan hanya untuk bisa mendapatkan kekayaan duniawi. Padahal sesungguhnya segala sesuatu Tuhan sudah berikan dalam kehidupannya. Apa yang tidak mampu diperoleh manusia, Allah telah berikan di dalam Kristus Yesus, yaitu kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kesuksesan manusia tidaklah diukur dari seberapa banyak harta yang dimiliki. Kesuksesan manusia tidaklah diukur dari seberapa tinggi jabatan yang ia miliki atau seberapa besar kekuasaan yang bisa ia lakukan terhadap orang lain. Tetapi kesuksesan itu adalah bagaimana ketika orang-orang di sekitar kita merasa terberkati karena kita. Dan inilah yang diinginkan Allah untuk kita lakukan sebagai orang yang telah dimateraikan, sebagai orang yang telah ditebus, sebagai orang yang hidup di dalam roh Allah itu sendiri. Bapak, Ibu, jemaat yang diberkati Tuhan, ini adalah bulan pos pelayanan yang kita lakukan dalam kehidupan kita berjemaat di GPIB. Dan apa yang mau kita renungkan dari program ini, saudara-saudara yang terkasih, manusia tidak hanya hadir untuk dirinya sendiri, tetapi manusia harus hadir dan menyadari bahwa ia adalah bagian daripada orang lain. Ia mampu melakukan sesuatu yang baik, yang benar bagi orang lain. Kasih dan penebusan Roh Kudus yang diterima dari Allah itu tidak hanya untuk dirasakan diri sendiri, tetapi mari kita ceritakan, mari kita bagikan kepada orang-orang yang di sekitar kita, supaya mereka diberkati karena kita. Begitu juga dengan gereja. Gereja tidak hanya boleh hadir bagi dirinya sendiri, tetapi bagaimana gereja harus mengepakkan sayapnya, membuka dirinya untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terbatas, melakukan pelayanan, menceritakan kebaikan Kristus itu bagi setiap orang-orang yang tidak terjangkau. Dan ini yang dilakukan jemaat GPIB Hosana Berau dalam beberapa minggu berlalu ini. Dalam kesempatan menghadapi pandemi COVID-19 ini, ada ketergerakan hati untuk saling berbagi dalam segala keterbatasan dan kelebihan yang dimiliki oleh jemaat GPIB. Gereja secara khusus hadir untuk menjadi tangan Allah, membagikan kasih Allah di tengah-tengah kehidupan jemaat yang tidak mampu. Dan mari Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, sebagai jemaat, hal seperti ini kita dukung dalam segala kelebihan dan keterbatasan kita melalui doa dan semangat kita. Dan apa yang dilakukan oleh jemaat GPIB Hosana Berau itu pun dilakukan di pos-pos pelayanan. Mari saudara-saudara yang kekasih, kita satukan hati, kita ceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan yang kita jalani. Karena saya dan saudara adalah orang kaya yang telah dipilih oleh Tuhan untuk melakukan karya keselamatan dan menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini. Ingat, kesuksesan tidaklah diukur seberapa banyak harta yang engkau miliki, seberapa besar kekayaan atau seberapa besar kedudukan, tetapi ketika engkau dan saya menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar. Mari
kita tidak hanya hadir untuk diri sendiri, tetapi kita ada untuk orang lain. Demikian juga gereja membuka diri dan menceritakan kebaikan Tuhan, hadir di tengah-tengah kehidupan jemaat dan masyarakat, menjawab setiap pergumulan dan persoalan hidup. Kita satukan hati untuk menghadapi situasi dan kondisi ini. Tetap percaya ketika kita mampu memperlihatkan diri kita sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, yakin dan percaya hari esok yang akan kita hadapi akan jauh lebih indah dan lebih baik. Kita akan menjadi orang-orang yang diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang, dan COVID-19 ini akan berlalu daripada kita, sehingga kebersamaan kita kembali tercipta, kesunyian akan dunia kembali dalam keadaan yang benar. Kita akan beria-ria untuk memuji Tuhan dalam segala kehidupan yang kita jalani. Satukan hati, jadikan alat bagi Tuhan untuk menceritakan kebaikan-kebaikan Allah. Karena saya dan saudara adalah orang-orang yang kaya yang telah dipilih oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Amin. masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita satukan hati kita masuk dalam doa syafaat kita. Berdoa.
Terima kasih banyak ya Tuhan, ketika Engkau memperkenankan kami untuk ada di sini, untuk melakukan tugas tanggung jawab pelayanan kami di tengah-tengah kehidupan pelayanan yang kami jalani. Terima kasih Tuhan, ketika kami mau dimampukan oleh-Mu, tetap senantiasa memuji dan memuliakan akan nama-Mu di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tuhan masih memperkenankan kami untuk mendengar hadirat-Mu yang kudus dalam ibadah ini. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, dan biarlah setiap pujian yang kami naikkan itu memampukan kami menguatkan iman percaya kami bahwa sungguh Tuhan, Engkau adalah Allah yang luar biasa, yang layak kami puji dan layak kami sembah. Dan biarlah pujian itu tetap senantiasa menguatkan iman dan keyakinan kami untuk terus-menerus menikmati kasih Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan yang kami jalani. Terima kasih Tuhan, ketika Engkau juga memperkenankan kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu dalam ibadah kami pada saat ini. Tuhan datang mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang kaya dan telah Tuhan pilih, yang telah Tuhan materaikan. Tuhan telah tebus dan Tuhan telah karuniakan Roh Kudus untuk tetap senantiasa menjalani kehidupan ini. Ajari kami Tuhan untuk bersyukur atas setiap apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur karena Tuhan telah memilih kami sebagai anak-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan sudah melayakan kami untuk menikmati keselamatan dalam kemuliaan atas penebusan. Dan kami bersyukur karena Tuhan tidak meninggalkan kami menjalani kehidupan di dunia ini, tetapi ada Roh Allah, ada Roh Kudus Tuhan yang menuntun dan menyertai kami. Biarlah ya Tuhan, semuanya itu kami pakai untuk tetap senantiasa setia dan taat menjalani kehidupan ini dalam kebenaran Tuhan. Kami melakukan kehendak Tuhan dan kami tidak hidup berdasarkan kehendak dan keinginan kami. Pakai kami Tuhan, sebagaimana Tuhan memakai Rasul Paulus menjadi alat Tuhan untuk menceritakan kebenaran, untuk membagikan kasih Allah di tengah-tengah kehidupan yang ia jumpai dalam segala kondisi kehidupannya. Kami ingin memiliki iman seperti itu ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, kasih karunia-Mu dan damai sejahtera-Mu itu menopang dan menguatkan kami untuk menceritakan kebaikan-kebaikan-Mu, membagikan kebaikan-kebaikan itu, menceritakan keselamatan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Tidak hanya tinggal dalam diri kami sendiri, tidak hanya diam dalam kehidupan gereja kami, tetapi ya Tuhan, sebagai pribadi kami menjadi alat Tuhan untuk membagikan berkat-berkat itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Sebagai lembaga, sebagai gereja, kami hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat untuk menjadi alat tangan Tuhan, menjawab setiap pergumulan-pergumulan hidup mereka, jemaat Tuhan, menjawab setiap pergumulan hidup orang-orang yang rindu untuk menikmati karya keselamatan Tuhan. Dan biarlah kiranya ya Tuhan, Engkau ada menopang kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang kami jalani, secara khusus dalam pandemi COVID-19 saat ini. Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Biarlah kiranya kasih karunia Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan tetap senantiasa nyata dan berkarya di dalamnya. Tuhan menopang kami menghadapi setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kami masing-masing, baik dalam pekerjaan kami, baik dalam pendidikan anak-anak kami, baik dalam gumul hidup yang kami hadapi. Apapun itu ya Tuhan, kami mengundang Engkau untuk campur tangan di dalamnya, bahkan mencari penuntun dan memberikan kami petunjuk apa yang harus kami lakukan, sehingga keluarga yang kami miliki menjadi keluarga yang Tuhan berkati, untuk tetap senantiasa kokoh. Di dalamnya ada kasih Tuhan yang mengikat kami untuk terus-menerus bisa menjadi kesaksian hidup bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, ketika Tuhan memperkenankan kami untuk memiliki tanggung jawab dalam pekerjaan kami masing-masing. Terima kasih, karuniakan kami kekuatan, kesehatan, jauhkan kami dari segala mara bahaya, dari celaka dan maut, untuk melakukan tugas pekerjaan dan tanggung jawab ini. Biarlah ya Tuhan kami melakukannya dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan, sehingga setiap berkat yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami itu mampu kami nikmati untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa untuk bagi jemaat dalam kesukacitaan mereka ketika mereka berkumpul ya Tuhan, atas apa yang Tuhan nyatakan dalam pertambahan usia, pernikahan atau kelahiran. Kami bersyukur bersama-sama dengan mereka. Biarlah Tuhan
Ketika mereka bergumul akan kesehatan mereka, baik mereka yang sakit di rumah mereka masing-masing ataupun yang di rumah sakit ya Tuhan. Kami mohon di dalam nama Anakmu Yesus Kristus, tolong Tuhan, Engkau campur tangan dalam setiap usaha dan upaya yang mereka lakukan, baik melalui obat-obatan, perawatan daripada medis, kasih sayang dari keluarga. Biarlah ya Tuhan, di dalam nama Anakmu Yesus Kristus mereka memperoleh kesembuhan. Kami berdoa untuk kehidupan berjemaat GP Indosiana Berau, baik yang ada di Indo maupun yang ada di pos-pos ya Tuhan. Engkau ada menopang setiap pelayanan ini, Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai, yang Tuhan pilih untuk menunaikan tugas tanggung jawab pelayanan ini. Biarlah selalu ada kesukacitaan untuk melakukan dan mengerjakan apa yang harus dikerjakan dalam menjalankan tugas pelayanan ini ya Tuhan. Engkau tetap senantiasa menghadirkan kesukacitaan juga bagi jemaat-Mu yang menerima pelayanan ini, sehingga pelayanan jemaat GP Indosiana Berau, baik yang ada di induk maupun yang ada di pos-pos PLKS ya Tuhan, tetap senantiasa berjalan dalam kehendak Tuhan. Situasi dan kondisi dunia yang saat ini masih dalam gumul yang begitu berat ya Tuhan. Adanya pandemi COVID-19 ini, kami manusia hanya bisa menyerahkan seluruh usaha dan upaya yang kami lakukan bersama-sama. Biarlah kiranya Engkau ada dan campur tangan ketika kerinduan kami ya Tuhan untuk bisa memasuki keadaan dunia dalam keadaan yang normal. Mari Tuhan, Engkau berkarya untuk semuanya ini. Biarlah kerinduan kami untuk bisa beribadah di rumah-Mu yang kudus bersama-sama dengan jemaat, untuk bisa memiliki kebebasan, melakukan pekerjaan, untuk melihat anak-anak kami bisa bersekolah dalam segala kesukacitaan, dalam segala kebersamaan. Engkau tahu kerinduan ini ya Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan akan memperkenankan hal itu terjadi pada waktu yang tepat dalam kehidupan kami. Dan kami percaya virus corona ini Tuhan akan usir dari dunia ini, sehingga apa yang kami rindukan ini dapat terwujud untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati para pemerintah, berkati para medis yang berjuang untuk melawan dan melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi bangsa dan negara kami. Tetap senantiasa kuatkan mereka, topang mereka dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Terima kasih banyak ya Tuhan. Dan kami berdoa bagi mereka yang masih menderita di sana karena virus ini ya Tuhan. Dalam nama Anak Yesus Kristus, Engkau berkati mereka dalam segala usaha, dalam segala penderitaan yang mereka alami. Dan saat ini ya Tuhan, dalam ibadah ini, kami naikkan kumul kami secara pribadi. Ya Tuhan, semua nyata di hadapan. Tak ada satupun yang kami sembunyikan daripada hadirat-Mu. Dan biarlah ya Tuhan, kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Kristus Yesus Tuhan kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dulu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerajaan,
ucapan syukur kepada Tuhan, sekaligus kesediaan kita memberi diri untuk terus melayani dan bersaksi tentang kebaikan-Nya dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Warta Jemaat GPIB Hosiana Berau, Minggu 7 Juni 2020. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Hosiana Berau mengucapkan selamat beribadah dan selamat melakukan aktivitas di rumah masing-masing. Diharapkan tiap warga atau keluarga jemaat memanfaatkan waktu di rumah dengan meningkatkan persekutuan di antara anggota keluarga dan juga tetap menjaga kebersihan, pola hidup sehat dan sederhana, serta berolahraga secara teratur. Bagi saudara-saudara dan simpatisan yang berkeinginan menjadi warga jemaat atau berkeinginan mendapatkan pelayanan lainnya,
dapat menghubungi presbiter wilayah sektor masing-masing. Warta yang pertama, pemberitahuan. Ibadah minggu, ibadah berkat PA dan berkat PT, serta ibadah keluarga untuk sementara dilaksanakan secara online di rumah masing-masing keluarga. B. Pembelajaran katekisasi dan sementara waktu ditiadakan sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. C. Sidang Majelis Jemaat Triwulan 4 Program Kerja 2019-2020, pengesahan dan penetapan PKA 2020 sampai 2021 dan pemilihan PHMJ periode 2020-2022 akan dilaksanakan kemudian. 2. Penerimaan murid baru TK Hosiana. Sehubungan dengan dimulainya tahun ajaran baru 2020-2021, maka Taman Kanak-kanak Hosiana membuka pendaftaran murid baru yang dilaksanakan pada tanggal 13 April hingga 26 Juni 2020, waktu setiap hari kerja atau hari Senin sampai Jumat pada pukul 8.00 hingga 11.00 WITA. Tempat TK Hosiana, Jalan Mangga 1 nomor 6 Tanjung Redep. Untuk informasi selengkapnya dapat dibaca dalam warta jemaat. Demikian pemberitahuannya. 3. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat DPIB Jemaat Hosiana Berau mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Tirta Lestari, kameramen Saudara Freddy Lubis, pemandu lagu sektor pelayanan 3 organik Bapak Julius Mangkole, dan seluruh jemaat dan tamu jemaat yang telah mengikuti ibadah minggu ini dan yang telah berpartisipasi dalam memberikan persembahan syukur dan lain sebagainya. Kiranya kasih setia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai kita. Demikian warta jemaat minggu ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sejahtera bagi seluruh warga jemaat GPIB Hosiana Berau. Puji dan syukur dalam penyertaan Tuhan, maka atas himbauan oleh pemerintah daerah Kabupaten Berau, maka setiap tempat-tempat ibadah, khususnya gereja, diberikan ruang untuk kembali dapat melaksanakan peribadatannya di gedung gereja. Oleh karena itu, kepada seluruh warga jemaat ada hal-hal yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan, dan bagi setiap para presbiter, demikian juga bagi seluruh warga jemaat serta simpatisan yang akan mengikuti ibadah hari Minggu di GPIB Jemaat Hosiana Berau yang akan dimulai, yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2020. Beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah ibadah hari Minggu akan dilaksanakan 3 kali jam ibadah, yaitu pukul 6 pagi, ibadah kedua pada pukul 9.30, dan ibadah yang ketiga akan dilaksanakan pada pukul 19.00 atau pada pukul 7 malam.
Lalu yang kedua adalah diharuskan untuk menggunakan masker kesehatan dari rumah masing-masing. Yang ketiga, bagi setiap jemaat yang hadir akan dilakukan protokoler kesehatan yang salah satunya adalah pengecekan suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius, atau juga bagi jemaat yang menunjukkan demam, batuk, pilek, atau sesak napas tidak diperkenankan. Dimohon, sekali lagi saya menyampaikan, tidak diperkenankan atau lebih kepada tidak dianjurkan untuk turut ambil bagian dalam ibadah di gedung gereja, dan dianjurkan kepada mereka dalam kategori yang sedemikian untuk beribadah di rumah masing-masing, baik secara online ataupun melalui virtual, yang sebagaimana juga melalui secara konvensional. Lalu yang keempat adalah bagi jemaat yang baru melakukan perjalanan atau bagi para pendatang diharuskan untuk menjalani karantina atau isolasi mandiri. Yang kelima, bagi golongan usia anak-anak dimohon untuk tidak mengambil bagian atau tidak mengikuti akan ibadah hari Minggu dalam gedung gereja sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Bagi mereka, anak-anak kita, baik golongan PA dan PT, bisa mengikuti melalui media online sebagaimana yang sudah dilaksanakan selama ini melalui virtual, bahkan juga melalui video yang telah diberikan bagi mereka. Demikian Bapak Ibu dan Saudara, warga jemaat dan seluruh kita sekalian yang akan turut ambil bagian dalam ibadah hari Minggu yang akan dimulai pada tanggal 14 Juni 2020. Tuhan Yesus akan selalu menyertai dan memberkati kita sekalian. Kami adalah warga jemaat yang ingin masuk ke gereja. Namun sebelum masuk ke gedung gereja, ini adalah warga jemaat yang mau masuk ke gereja. Sebelum kita masuk dalam gedung gereja, yang pertama harus dilakukan adalah mencuci tangan. Mencuci tangan dengan menggunakan sabun yang telah disediakan. Sini dulu. Dia kan jarak. Kalau Mama Cinta udah biasa jaga jarak. Ya kecil. Berdirinya yang seksi. Kan relax, nggak ngatak ya. Nanti kukunya diambil. Buat dia. Ya. Aku udah. Jaga jarak. Jaga jarak. Kan sudah.
begini cara bikin kue bilang. Kalau buat sterilkan dulu tangan sebelum kuku yang mamanya dipendekkan, kuku yang bengkak. Kadang-kadang kecil. Sebelum kita masuk dalam gedung gereja, warga jemaat wajib melakukan pengecekan suhu tubuh. Aman. Kabel, saya begini nih. Karena 37 sudah, bukan ada 9. Hah? 35,9. Aman. Ini sifatnya sama. Dapat tuh. Bagi warga jemaat simpatisan yang ingin masuk ke dalam gedung gereja GPIB Hosiana Berau, diwajibkan untuk menulis daftar kehadiran. Setelah memasuki gedung gereja, duduk sesuai dengan kursi yang telah disediakan. Saat persembahan syukur dijalankan, hanya 2 kantong kolekte yang disebarkan kepada jemaat. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan syukur lainnya, dapat memberikan kotak yang telah tersedia di depan kantor gereja. Prosesi setelah peribadahan selesai, untuk menghindari kepadatan, maka ada 3 pintu yang disediakan. Yang pertama adalah pintu depan, dan yang kedua adalah pintu sebelah kanan, dan yang ketiga adalah pintu sebelah kiri. Salam presbiter bisa dilakukan dengan cara salam namaste. Langsung pulang dapat apa? Selamat hari Minggu, mahasiswi.
Jemaat Tuhan, kita masuk dalam pengutusan. Mari berdiri. Pulanglah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Bulatkan hati dan tekad. Sedialah untuk melayani dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.